Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-31 daripada kita menurut roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang janaiz dan kita masuk ke kitab yang setelahnya, yaitu apa? Kitabuz zakah, kitabuz zakah, dan kita masuk sikit di dalam babuz zakah, yaitu al-amwal allati talzamu fiha zakah. Kita sudah membaca tentang apa? An-na'am, ya. An-na'am. Makna na'am di sini adalah hewan ternak. Maknanya dari awal tidak semua harta itu wajib untuk dizakati. Beberapa harta wajib untuk dizakati, beberapa harta tidak wajib untuk dizakati. Harta-harta yang wajib dizakati itu ada berapa jumlahnya, Ustaz Adam? 6. Ada 6. Salah satunya adalah na'am. Yang mana na'am itu adalah apa? Hewan ternak. Hewan ternak itu hanya ada berapa? 3 saja, kambing, lembu, dan unta. Selain itu, walaupun Anda mempunyai ribuan, itu tidak wajib zakat secara madhab Imam Syafi'i. Mungkin madhab-madhab yang lain saya kurang tahu, macam mana madhab Hanafiyah, macam mana saya kurang tahu. Begitu pula madhab Hambali atau madhab Maliki, macam mana mungkin pada mereka wajib zakat. Ala kullin, kelas kita di sini bukan kelas perbandingan madhab, tapi adalah tentang madhab Imam Syafi'i. Yang saya tahu beberapa madhab mewajibkan di dalam kude itu zakat. Di dalam kude itu zakat. Selain kude, selain itu tidak wajib tidak wajib zakat. Wallahu a'lam, ya nih. Setelah kita menyelesaikan tentang na'am, kita masuk ke harta yang selanjutnya yang wajib untuk dizakati, yaitu apa? An-nakdan. Apa? An-nakdan. Makna an-nakdan di sini adalah emas dan perak. Nakad itu adalah cash. 2 cash. Apa itu 2 cash? Ya, ini biasanya pada zaman dahulu itu ketika mereka itu berjual beli, mereka itu menggunakan emas dan perak. Ada namanya dinar dan namanya apa? Dirham. Dinar itu adalah koin emas, dirham adalah koin perak. Kemudian orang-orang itu karena koin itu hanya ada 2, dan biasanya yang mereka beli itu perkara-perkara, kan tidak semua yang mereka beli itu perkara yang mahal, kan? Tidak semua yang mereka beli itu rumah. Kadang-kadang mereka beli gula-gula, kadang-kadang beli kangkung, kadang-kadang beli bayam, kadang-kadang beli tomato. Ya, ini perkara-perkara yang kecil. Akhirnya dibuatlah satu mata uang lagi selain emas dan perak untuk buat perkara-perkara beli-beli perkara yang murah-murah. Namanya apa? Fulus. Sebelum adanya fulus, dulu itu emas dan perak itu kan bentuknya koin bulat, dipotong-potong. Lah, ketika dipotong-potong itu jadi semakin kecil, semakin apa namanya? Kecil. Lah, ketika semakin kecil itu bisa untuk beli perkara yang murah. Lah, ini kan koin-koin emas, kan dipotong pun masih tetap apa namanya? Emas. Berbeda dengan uang kita sekarang, 50 ringgit kalau dipotong tidak laku apa-apa. 100 ribu rupiah kalau dipotong setengah, apakah ini 50 ribu, ini 50 ribu? Kan tak macam itu, kan? Berbeda dengan zaman dahulu. Kenapa? Karena uang yang kita pakai sekarang itu berharga bukan karena harga uang itu, tapi karena harga kerajaannya, karena harga pemerintahannya. Ketika pemerintahan kuat, maka uangnya kuat. Tapi uang pada zaman dahulu tak kisah pemerintahannya, tak kisah kerajaannya, tapi apa? Uang itu sendiri, karena ini adalah emas. Emas akan tetap berharga tanpa tengok siapa yang berkuasa. Yang berkuasa Amerika kah, Utsmaniyah kah, Abbasiyah kah, Umayyah kah, tetap emas adalah apa? Emas. Tapi coba sekarang dolar mahal. Coba Amerika sudah tak menjadi negara kuat lagi, dolar tidak akan mahal lagi. Dulu ketika sebelum Amerika berkuasa, yang mahal adalah pound sterling karena Inggris, Britain yang berkuasa. Britain tak berkuasa lagi, akhirnya yang mahal adalah apa? Dolar. Wahakata. An-nakdan huma adz-dzahabu wal fiddah. Makna macam yang kedua daripada harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat adalah emas dan perak. Akan tetapi emas dan perak itu wajib dizakati dengan syarat yang pertama itu harus lewat 1 haul yamdi alaihima, yakni
sudah lewat 1 haul, 1 tahun penuh ada di dalam kepemilikan Anda, tidak berpindah pemiliknya kepada orang lain. Wahuma ay adz-dzahabu wal fiddah fi milkil muzakki, di dalam kepemilikan muzakki, orang yang mengeluarkan zakat, dengan syarat itu bukan makdin atau rikas. Makdin ini tambang, jadi Anda punya tambang emas. Apakah tambang emas ini perlu haul? Tidak. Nisab iya, haul tidak. Rikas juga sama. Rikas juga sama. Rikas ini harta karun. Kalau Anda tiba-tiba gali-gali di rumah, nak tanam durian, nak bercocok tanam durian, tiba-tiba gali-gali jumpa apa? Jumpa harta karun. Ini harta karun. Kalau di Indonesia mungkin harta karun zaman Majapahit. Wah. Atau zaman sebelum Majapahit, zaman Sriwijaya, belum masuk Islam. Wah, ini maknanya adalah harta karun. Ketika dia harta karun, wajib untuk dizakati. Tidak wajib apa? Haul. Tidak wajib haul. Selama dia mencapai nisab, sudah wajib untuk zakat. Sayati zakatul ma'din wa rikas sayati ba'da qalil insyaallah. Yang kedua itu, emas dan perak Anda itu harus apa namanya? Nisab. Harus apa? Harus nisab. Makna nisab itu harus sampai kadar, sekiranya kadar itu wajib untuk zakat, dan kadarnya itu berbeza-beza antara emas dan perak. Adapun kadar untuk emas itu berapa? Kadar untuk emas itu isruna mithqalan, 20 apa? 20 mithqal. Mithqal itu satu ini macam-macam ini nih. Satu koin maknanya 20 koin emas. Kalau Anda mempunyai 20 koin emas dan ada di dalam kepemilikan Anda itu selama 1 tahun, makanya Anda wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa Habib? 20 koin emas itu kalau gram berapa? Syekh Ba'udun mengatakan bahwasanya yang namanya koin emas itu beratnya tidak berbeza sebelum atau setelah Islam. Berapa itu beratnya? 4,25 gram. 4,25 apa? Gram. Beratnya 4,25 gram, maknanya kalau 20 koin emas berapa? Kira-kira 85 gram. Kalau Anda mempunyai emas seberat 85 gram dan terus di dalam kepemilikan Anda 1 tahun, maknanya Anda wajib zakat. Adapun fiddah, emas, perak, itu mi'ata dirham, 200 dirham. Beda ya. Kalau emas itu 20 dinar, 20 mithqal. Mithqal dan dinar sama aja. 1 dinarnya, 1 mithqalnya 4,25 gram. Jadi 4/4. 4 suku gram. Adapun perak itu 200 dirham. 1 dirham itu kira-kira 2,925 gram. Coba tengok berapa Ustaz Sadam? Kalkulator. 2,295 gram dikali 200. Nah, adapun perak ini kata Syekh Ba'udun berbeza-beza beratnya antara Islam dan tak Islam. Kan tetapi kira-kira muktamad itu beratnya 1 dirham 2,295. 2,925 maaf. 2,925 yakni 3 gram illa qalil, yakni 3 gram illa qalil kali 200 berapa? 585. Iya, 585. Maknanya kalau Anda mempunyai perak seharga 585 gram, Anda wajib apa namanya? Zakat. Anda wajib zakat. Lah, pada zaman sekarang itu mungkin orang sudah sedikit ya, tidak terlampau banyak orang itu mempunyai emas, tidak terlampau banyak orang mempunyai perak. Sekarang itu orang-orang itu menabung menggunakan apa? Uang. Orang-orang itu menabung menggunakan uang. Lah, ketika dia itu menggunakan uang, apakah dia wajib zakat? Wallahu a'lam, jumhur Syafi'iyah, dan saya tahu guru-guru saya wa minhum Syekh Ba'udun mengatakan bahwasanya kalau Anda mempunyai uang di bank itu wajib untuk dizakati. Sampai berapa ribu Habib? Kalau Malaysia berapa ribu ringgit? Seperti harga 85 gram emas atau 585 gram perak.
Yang paling sedikit mana? Saya tak tahu ya, harga emas sekarang berapa, harga perak sekarang berapa. Anda boleh kalikan, Anda boleh mudah tengok di Google, harga emas hari ini, harga perak hari ini berapa, Anda kali 85 atau Anda kali 580 apa namanya? 585. Kalau Anda mempunyai uang sebanyak itu, mungkin contohnya sekarang ini kira-kira harga emas itu di Indonesia, saya tengok beberapa hari yang lalu tuh 900.000. 900.000 kali 85 berapa sih itu? Coba tengok. Kalau Anda mempunyai uang sebanyak 900.000 dikali 85 dan uang itu mengendap di akun Anda selama 1 tahun, maka Anda wajib untuk zakat berapa? 2,5%. Berapa? 900.000 kali 85. 76 juta 500. Apa? 76 juta 500 dibagi 2,5%. Berapa? Berapa zakatnya? Kira-kira sekitar 76 juta ya. 76 juta 760.000. Yakni sekitar 2 jutaan. Lebih sekitar sekitar 2 jutaan. Zakatnya sekitar 2 jutaan. Yakni setiap 76 juta zakatnya sekitar 2 juta. Itu setiap tahun ya, kena Anda setiap tahun kena Anda keluarkan daripada uang Anda yang ada di bank. Sebagian ulama mengatakan walaupun uang Anda itu tidak sampai 76 juta, hanya mempunyai 2 juta, hanya mempunyai 1 juta rupiah, ya ini kira-kira kalau Malaysia sekitar 500-600 ringgit, Anda juga wajib untuk zakat. Loh kenapa Habib? Iya, ada namanya apa? Khiltah. Karena uang Anda itu dicampur dengan uang-uang orang yang lain, dan campuran itu menjadikan uangnya lebih daripada 76 juta. Jadi sedikit pun uang Anda tetap wajib untuk apa? Dizakati. Ayo. Wal mithqal miqdaru qaflatin wa nisfin yamaniyah. Ya, ini berat-beratnya di Yaman saya pun tak terlampau paham. Kira-kira seperti qaflah setengah, satu qaflah setengah, 1,5 qaflah ya. Ini 1,5 qaflah yamaniyah. Qaflahnya qaflah yamaniyah. Ya, ini kayak macam kilo. Di Yaman tuh punya satuan berat namanya apa? Qaflah. Adapun dirham itu kira-kira qaflah wa nisfu usyur. Nisfu usyur 1/5. Nisfu usyur bukan 1/5. Nisfu usyur ini setengah daripada 1/10. Berapa? 1/20. 1/20. Qaflah yamaniyah wa zakatuhu ma'ruf wal usyur illa fir rikas kama yati. Dan zakatnya emas dan perak itu 2,5% kecuali di dalam harta karun. Harta karun itu zakatnya 1/5, bukan 2,5. 1/5. Wala zakata fil huluyil mubah idza alimahu malikuhu. Dibilang dan tidak wajib zakat di dalam huli emas dan perak, wajib dizakati, tapi perhiasan emas dan perak yang mubah, yakni perhiasan istri Anda, itu tidak wajib untuk dizakati. Kalau yang punya perhiasan itu tahu dia punya perhiasan, tapi kalau dia lupa, kalau dia itu punya perhiasan, tiba-tiba, ternyata saya punya perhiasan banyak. Ketika itu wajib dizakati. Kenapa? Kalau Anda lupa, maknanya sudah tidak menjadi perhiasan lagi. Perhiasan itu adalah yang Anda pakai di sini. Itu tidak wajib untuk dizakati. Hadza mu'tamadus Syafi'iyah. Dan ketika dia itu tidak bermaksud untuk kanz itu menyimpannya. Jadi ketika Anda beli perhiasan dan Anda maksud Anda simpan, sudah tidak menjadi perhiasan lagi. Perhiasan itu yang Anda pakai sehari-hari. Jayyid jiddan. Wa tajibu fil makruhi wal muharram. Yang tidak wajib zakat itu hanya perhiasan yang mubah. Adapun perhiasan yang muharram seperti rantai, dibilang kahol di dalam minhaj itu kholin, waznuhu mi'ata dinar. Punya khol apa itu khol itu? Gelang kaki itu yang beratnya 1 kilogram itu sudah haram, sudah haram itu. Kenapa? Karena sudah tidak normal lagi. Atau perhiasan untuk laki-laki, Anda punya gelang emas, punya rantai emas, semua itu
sudah haram. Ketika haram wajib untuk dizakati walaupun itu adalah apa? Perhiasan. Berbeda dengan perhiasan yang diperbolehkan seperti perhiasannya perempuan. Atau yang wajib dizakati juga selain perhiasan yang haram adalah perhiasan yang makruh. Apa itu perhiasan yang makruh? Perhiasan yang makruh adalah perhiasan yang Anda gunakan untuk menampal bekas-bekas Anda. Jadi piring-piring yang rusak Anda apa namanya? Anda tambal besar dengan niat hajah atau kecil dengan niat zina. Kama fi mas'alatid dobbah. Mas'alatid dobbah kalau ada hajah sahaja, tidak ada kubur, atau ada kubur sahaja tidak ada zina, hukumnya apa? Makruh. Lah ketika itu makruh dan lebih daripada 85 gram untuk emas dan 585 gram untuk perak, wajib apa? Dizakati. Kenapa? Karena ini sudah bukan huliyul mubah lagi, tapi huliyul makruh. Adapun huliyul makruh dan huliyul muharram, jika sampai 85 tetap wajib zakat, walaupun dia itu perhiasan. Karena perhiasan ini hukumnya bukan mubah, hukumnya muharram dan makruh. Yang ketiga daripada hal-hal yang wajib untuk dizakati adalah apa? Al-mu'asyarat. Makna mu'asyarat adalah, mu'asyar ini adalah yang zakatnya itu 1/10. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab fikih, ibarat yang lainnya itu al-hubub wathimar. Hubub apa namanya? Wathimar. Dibilang zakat biji-bijian dan buah-buahan atau zakat pertanian. Kadangkala ibaratnya adalah zakatul mu'asyarat. Kenapa? Karena pertanian dan buah-buahan atau biji-bijian dan buah-buahan ataupun pertanian, perkebunan, itu zakatnya 1/10 atau setengah daripada 1/10, nisful usyur. Murad daripada mu'asyarat ar-rutabu wal ainabu minas thimar. Yang dimaksud daripada mu'asyarat itu adalah yang zakatnya 1/10 adalah ar-rutab. Rutab itu apa? Tahu rutab kan? Kurma itu bukan kurma, Suf. Kurma itu mempunyai beberapa fase. Jadi kan tidak mungkin kalau tiba-tiba jadi kurma, kan tak mungkin saja itu. Dia ada prosesnya dulu. Pertama dia itu hijau dulu. Setelah hijau dia agak-agak memerah, kemudian menguning, kemudian mencoklat. Ketika masih hijau itu namanya balah. Namanya apa? Balah. Ketika sudah agak-agak memerah itu namanya busur. Lah biasanya busur ini dijual. Rasa dia masam-masam sedap. Saya sempat makan ketika dulu saya di Hadromut. Keluarga saya sering beri saya apa namanya? Kok kayak di Hadromut ya nih. Busur ini. Kemudian nanti semakin lama dia akan menguning. Lah menguning itu nanti sebagian ada yang sedikit benyek-benyek, sedikit berair gitu. Lah ketika sudah seperti itu namanya apa? Rutab. Lah rutab itu banyak dijual. Anda tengok di mana namanya? Anda tengok di toko-toko, di kedai-kedai Arab, tanya rutab, mereka akan berikan. Rutab itu lebih mahal daripada tamr. Lah ketika rutab itu sudah semakin tua, nanti dia akan mencoklat. Baru namanya apa? Tamr. Yang wajib dizakati adalah kurma dan rutab dan wal ainab. Ainab itu adalah apa? Anggur. Anggur itu kalau masih berair namanya apa? Anggur. Kalau sudah kering namanya apa? Kismis. Zabib. Nanti saya hati di sini bahwasanya wajib dizakati itu bukan ketika dalam bentuk rutab atau anggur, tidak, tapi ketika sudah dalam bentuk kurma ataupun kismis. Kenapa? Karena kalau dia itu masih dalam bentuk anggur, airnya itu banyak. Ketika dalam bentuk kurma, airnya itu banyak. Lah ketika airnya itu banyak, ketika ditimbang, timbangannya akan berat, tapi ketika airnya sudah habis, beda akan beratnya. Yang wajib dizakati daripada buah-buahan itu hanya dua. Satunya kurma, satunya apa? Anggur. Lainnya itu, Habib saya punya kebun timun. Habib saya punya kebun jeruk. Habib saya punya kebun durian. Nah, durian banyak kan. Apakah ketika Anda mempunyai kebun durian Anda wajib zakat? Tidak. Loh, Habib ini kan buah-buahan. Loh, memang iya. Dia memang buah-buahan, akan tetapi buah-buahan yang wajib zakat hanya dua. Ar-rutab wal ainab.
Adapun daripada biji-bijian yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang al-muqtat. Apa itu al-muqtat? Yang dijadikan makanan pokok fi halatil ikhtiyar, dari keadaan yang normal. Macam sekarang kan keadaan normal. Dalam keadaan normal, anta Ustadz Sadam nak makan apa? Makanan pokok. Dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan darurat semua Anda makan. Dalam keadaan normal Anda makan apa? Ayam nasi. Hah? Nasi lemak. Itu bukan. Ya, ini Anda makan nasi atau makan gandum? Makan gandum. Makan gandum nasi. Tak ada. Orang Indonesia, orang Nusantara semuanya makan nasi semua, makan beras semua kan. Maknanya daripada biji-bijian itu adalah beras. Orang-orang Arab makannya apa? Gandum. Mungkin orang Papua makannya apa? Sagu. Orang apa itu namanya? Madura mungkin makannya jagung. Itu namanya apa? Muqtat. Al-muqtat. Biji-bijian yang dimakan dalam keadaan normal, dalam keadaan selesa. Ikhtiar itu keadaan selesa, bukan dalam keadaan terpaksa, ittiror. Kalau di dalam halatul ittiror, semua Anda makan. Dulu di Tarim, pernah dalam keadaan itu, keadaannya itu dalam keadaan darurat, perang, tidak ada makanan. Orang-orang Tarim itu banyak memakan kuaci. Ya, namanya apa namanya? Namanya darurat. Apakah ketika Anda mempunyai kebun kuaci, Anda wajib untuk zakat karena itu dibuat makanan pokok? Tidak. Kenapa? Karena kuaci itu makanan pokok dalam keadaan apa? Darurat. Yang wajib dizakati adalah makanan pokok dalam keadaan yang bukan darurat, dalam keadaan selesa. Seperti apa? Kalbur, gandum, syair itu gandum juga, nau minal gandum ya nih. Wadhurrah, apa itu dhurrah? Jagung. Wal aruz, apa itu aruz? Nasi. Beras. Wal makna, macam yang ketiga daripada harta-harta yang wajib dizakati adalah ar-rutobu wal inab. Apa namanya? Rutob dan inab, dan kurma dan kurma dan anggur. Begitu pula yang dimakan menjadi makanan pokok al-muqtat yakut. Makan itu ada tiga. Ada yang dimakan dalam keadaan makanan pokok, itu namanya kut. Ada yang menjadi lauk pauk, yakni sekunder. Bukan makanan pokok. Maknanya kalau tidak ada yang sekunder ini, Anda boleh hidup. Tapi kalau tidak ada makanan pokok, Anda boleh mati. Apa yang makanan pokok? Yang sekunder ini namanya tafakkuh. Macam buah-buahan, macam lauk-lauk biasa. Kalau tidak ada itu, Anda tetap apa namanya? Hidup. Lah, makanan pokok dalam bahasa Arabnya kut, ikhtiyat. Makanan yang tidak pokok namanya apa? Tafakkuh. Ada lagi makanan untuk obat-obatan, namanya itu apa? Tadawi. Biasanya kalau dalam riba itu iktiyatan, tafakkuhan, wa tadawiyan. Makan itu tiga ya, ima Anda buat makanan pokok, atau Anda buat side menu, atau Anda buat apa? Obat. Karena sebagian makanan itu Anda makan untuk menjadi apa? Obat. Banyak macam kalau di Indonesia itu apa itu yang mengkudu. Mengkudu kan untuk apa namanya? Obat, atau mungkin apa itu namanya? Lidah buaya. Lidah buaya ya apa namanya? Bukan lidahnya buaya kan, tetapi ada tumbuhan namanya apa? Lidah aloe vera. Iya, aloe vera. Wal muqtat halatal ikhtiyar minal hubub wa inna ma tajibu fiha idza balagot nisaban, yakni wajib zakat di dalam kurma dan anggur, begitu pula di dalam biji-bijian tadi itu kalau sampai apa? Nisab. Berapa nisabnya? Yakni secara kail kira-kira satu ausuk. Kail itu ukuran ya, macam liter. Kalau wazan itu berat, kail itu ukuran. Kalau ukurannya berapa wajib untuk zakat? Kalau sudah sampai 5 wasek. Berapa 5 wasek itu? Kira-kira 1 wasek itu 60 sok. 1 sok 4 mud. 4 apa namanya? 4 mud. 1 mud itu kira-kira setengah kilo. Kira-kira berapa? Setengah kilo. Wa waznan alfu wa sittu mi'atin wa ritlin Baghdadi. Ya, kira-kira secara wazan adalah 1.600 ritel Baghdadi. Ya, ini sekarang kan kalau Anda tengok convert untuk apa namanya? Kitab-kitab convert untuk berat-berat ini Anda akan jumpa 1 wasek itu berapa. Di akhir-akhir minhaj
Minhajut Thalibin cetakan Darul Minhaj ada macam-macam seperti ini, dan Syekh Ali Jum'ah punya kitab tentang Al-Auzan Asy-Syar'iyyah. Anda boleh tengok di situ. Ya, ini berapa kalau Rital Baghdadi itu sekarang berapa? Itu sudah semua sudah setelkan semua ya nih. Wasek itu berapa? Karena satuan berat ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Orang-orang sekarang pakainya liter, betul apa tidak? Pakainya kilo. Sudah tidak pakai rotel lagi. Di Tarim ada masih beberapa yang pakai pasal itu. Wa yu'tabaru dzalika bil kaili fit tamri tamron. Dibilang akan tetapi 5 wasek itu Anda kena paham, 5 wasek di dalam korma ketika dia menjadi korma. Di dalam anggur ketika dia menjadi zabib kismis, bukan 5 wasek anggur, bukan 5 wasek rutop, karena 5 wasek rutop akan lebih sedikit daripada 5 wasek korma, 5 wasek zabib. Kenapa? Karena ketika dia itu korma, ketika dia itu anggur dan rutop, airnya itu masih banyak. Ketika airnya itu banyak, maknanya dia kan lebih berat. Lah, kalau lebih berat, kasihan orang yang mengeluarkan zakat. Sikit saja sudah wajib untuk zakat. Au zabiban in tatammaro wa tazabbaba. Kalau rutopnya itu bisa menjadi tamer dan anggurnya bisa menjadi kismis. Ada beberapa macam kurma, ada beberapa macam rutop dan beberapa macam anggur tidak bisa diproses untuk menjadi kurma, karena dimakan dalam keadaan apa? Rutop. Kalau dimakan dalam keadaan rutop dia bisa, tapi kalau ditunggu sampai menjadi kurma dia akan busuk. Lah, ketika macamnya itu seperti itu, maka memang kena dikeluarkan zakat dalam keadaan apa? Rutop ataupun anggur. Kenapa? Kalau ditunggu sampai menjadi kismis ataupun kurma akan menjadi apa? Rosa, akan menjadi rosa. Wa illa farutoban wa inaban wa fil hububi musaffa minat tibin. Begitu pula kalau seumpamanya 5 wasek itu untuk biji-bijian, harus biji-bijian yang sudah dibersihkan daripada kulitnya. Kalau nasi itu sudah gabahnya itu sudah apa namanya? Gabahnya itu sudah hilang, bukan yang gabahnya masih ada. Kenapa? Kalau gabahnya itu masih ada, beratnya akan lebih berat. Akhirnya biasanya gabahnya itu setengah daripada nasinya. Kalau tak silap 2 kali lipat tak silap. Jadi maknanya kalau 5 wasek 10 wasek. Kenapa? Karena beratnya gabah itu hampir sama dengan berat berasnya tadi itu. Karena itu musaffa minat tibin. Harus biji-bijian yang sudah bersih daripada kulitnya. Tibin itu kulit daripada biji-bijian itu. Di dalam bur pun juga ada kulitnya itu. Wa zakatu masukiya bi ghairi maunah kal musqa bil matari al usur. Zakatnya berapa kalau sudah sampai 5 wasak? Zakatnya berapa? Terpulang Anda ini mengairi sawah Anda dengan apa? Kalau Anda mengairi sawah Anda dengan hujan, maka yang wajib itu adalah 1/10. Jadi kalau panen Anda 1 tan ini 1000 kilo ya. Kalau 1000 kilo, maknanya zakatnya 1/10, 100 kilo. 100 kilo. Banyak, Habib. Wallah betul engkau keluarkan. Karena kalau engkau tak keluarkan 100 kilo, Allah akan ambil lebih banyak. Allah akan ambil lebih banyak. Karena semua itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok 1/10, Habib? Karena Anda itu ketika Anda bercocok tanam, Anda bertani, Anda tak keluarkan apa-apa. Karena airnya berasal daripada hujan. Karena itu Allah minta lebih banyak. Tapi kalau airnya itu berasal daripada Anda beli, contohnya, saya ini air ini tak dari hujan, saya ambil daripada sungai. Sungai itu saya kena beli apa itu namanya? Alat, apa itu namanya? Diesel atau apa untuk ambil air daripada sungai. Ketika itu kan Anda kan perlu apa namanya? Perlu uang kan? Perlu keluar uang. Ketika Anda perlu keluar uang untuk mengairi itu, Allah minta lebih sedikit. Setengah daripada 1/10. Nisful usyur, kira-kira 1/20. Jadi kalau seumpamanya 1 ton 1000 kilo, 1/10-nya kan 100 kilo. Setengahnya berapa? 50. Yang wajib Anda keluarkan berapa? 50 kilo. 50 kilo. Para fuqaha mengatakan, wallahu alam, ini mungkin kena dibuktikan dengan research yang bagus. Dibilang
air daripada hujan lebih baik daripada air daripada sungai. Kenapa? Karena air daripada hujan itu saya tak tahu, katanya lebih bisa untuk lebih oke untuk menumbuhkan apa namanya? Menumbuhkan padi tersebut, menumbuhkan pohon tersebut. Kenapa? Karena lebih bergizi mungkin, wallahu alam. Lebih bergizi. Wa ma suqiya bil mu'nati kal musqa bis sawani nisful usur. Adapun kalau saumpamanya pertanian tersebut itu diairi dengan uang, maknanya dengan biaya seperti apa? Kal musqa bis sawani. Sawani itu di sini apa sawani? Mayus ko alaihi zara wal hayawan min ba'irin wa ghairihi. Biasanya itu kan ada kan orang-orang itu kalau zaman dahulu itu, ingat tak ada macam kambing, ada lembu berputar, apa namanya itu, berputar untuk ambil air, terus untuk putar alat untuk ambil air. Loh, lembu itu kan Anda kan perlu uang kan, perlu beli, Anda perlu beri makan. Karena itu Allah ambil zakatnya lebih sedikit, setengah daripada 1/10, kira-kira 1/20. Jadi, yang keempat adalah amwalut tijaroh. Amwalut tijaroh. Zakat yang keempat adalah zakat tijaroh. Harta-harta yang Anda perdagangkan. Lah, harta yang Anda perdagangkan ini wajib untuk dizakati apapun yang Anda perdagangkan. Walaupun Ustaz Sadam yang Anda perdagangkan ini debu. Anda jual beli apa? Saya jual beli debu. Saya jual beli abu. Ada beberapa orang itu jual beli cacing. Jual beli apa? Cacing. Pokoknya semua yang Anda perdagangkan itu wajib untuk apa? Dizakati. Tak kisah apa itu. Apa itu perdagangan? Wallahu alam. Perdagangan itu adalah jual beli. Makna jual beli adalah Anda beli, Anda jual lagi. Ada beberapa orang itu buat kemudian jual. Oh, saya tak jual beli baju Habib, saya buat baju sendiri kemudian saya jual. Itu tidak dikatakan jual beli. Itu dikatakan hirfah karena dia beli kain, kemudian dia dia jahit, dia jual baju. Jadi ada unsur di dalamnya itu kemampuannya dia untuk membuat baju lah. Ketika seperti itu dikatakan ini bukan jual beli, tapi ini namanya hirfah. Ketika itu wajib zakatnya bukan wajib zakatut tijarah. At-tijarah taklibul mal li gharadir ribe. Memutar uang untuk maksud apa? Untung, untuk maksud untung. Makna macam yang keempat daripada harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat adalah harta-harta yang diperdagangkan. Adapun wajib di dalam tijarah itu zakat dengan 7 syarat. Syarat yang pertama adalah kaunuha urudon. Yang Anda perdagangkan ini adalah barang. Loh, macam mana Habib barang? Loh iya, kadangkala orang itu jual beli uang, jual beli emas dan perak. Ya, ini kan banyak kan orang itu kan jual beli emas, macam jual beli perhiasan, atau sekarang lebih simpelnya adalah money changer. Money changer ini tidak wajib untuk zakat. Kenapa? Karena yang dia jual belikan bukan barang, tapi apa? Uang. Yang dia jual belikan adalah uang, bukan barang. Tapi wallahu alam, Syekh Ba'udhan berkali-kali ketika saya belajar ini, beliau itu paling pasti mengatakan bahwasanya sekarang money changer ini sudah menjadi bisnis yang power, bisnis yang kuat. Selama dia itu bisnis yang kuat, untungnya juga banyak. Ketika untungnya itu banyak, wajib untuk dizakati, pendapatnya beliau. Kenapa? Karena pada zaman dahulu money changer ini untungnya tak banyak. Untungnya apa? Tak banyak. Ketika untungnya itu tak banyak, tidak diwajibkan untuk zakat. Kasihan. Tapi sekarang, gila, money changer untungnya banyak sangat. Tapi kalau saya boleh pesan, hindari usaha-usaha yang berkaitan tentang uang. Potensi untuk jatuh ke riba itu tinggi sekali. Banyak kok usaha-usaha yang Anda boleh jual beli makanan, boleh kedai makan, boleh kedai roti. Money changer yang berkaitan tentang emas dan perak atau jual beli uang itu hindari.
Itu hindari. Saya takut terjatuh ke dalam apa namanya? Riba. Niyatut tijarah, dan harus dia itu berniat untuk apa? Berniat untuk jual beli. Jadi ketika dia itu buat kedai, bukan niat untuk social worker, untuk apa namanya? Bagi-bagi uang, tak. Dia kena niat untuk berdagang, dan harus niatnya itu bersamaan dengan Anda memiliki barang. Ketika saya nak jual beli kedai runcit. Ketika Anda memiliki kedai runcit ini, ketika Anda membeli barang-barang kedai runcit untuk Anda berdagang, Anda sudah niat saya ini beli untuk apa namanya? Untuk berdagang. Jangan Anda itu apa namanya? Setelah beli, setelah sampai rumah tidur 1 hari 2 hari, esoknya baru apa? Esoknya baru berniat. Jangan macam itu, kena itu habis dulu baru Anda memulai niat tijarah. Atau fi majlisil aqd, yakni ketika Anda beli Anda niat berdagang, atau ketika Anda beli Anda tidak niat berdagang tapi masih di dalam majlisul aqd, belum berpisah, Anda niat apa? Barang-barang ini akan saya gunakan untuk apa? Berdagang. Kalau semacam itu, maka niat zakatut tijarah sudah terpenuhi. Yang keempat adalah harus Anda memiliki barang kedai runcit itu dengan tukar-menukar, bukan dengan warisan. Tengok ya. Bukan dengan diberi. Bil muawadhah itu ada imbalannya, ada timbal baliknya. Jadi, saya mempunyai barang kedai runcit. Barang ini Anda dapat dari apa? Saya beli. Atau orang ini beri saya barang kedai runcit ini dengan syarat saya kena bekerja dengannya 1 tahun. Atau mahrin. Jadi perempuan, suami saya berikan ini kepada saya sebagai mahar. Karena suami saya berikan suami saya berikan barang-barang kedai runcit ini sebagai mahar, dan mahar itu ada semacam muawadhah tahu. Karena si istri menyerahkan tubuhnya dengan apa? Dengan mahar. Ada muawadhah kan? Maknanya ada timbal balik. Selama ada timbal balik, maka si istri diperbolehkan untuk membuat barang maharnya itu untuk berdagang. Untuk berdagang. Dan nanti kalau sudah dia buat semacam itu, dia akan wajib untuk zakat. Kabai'in wa ijaratin wa nahrin nawabihat tijarah. Yang diniatkan untuk apa? Tijarah. La irtin wa hibah. Kalau seumpamanya antas Adam mendapatkan barang-barang kedai runcit ini daripada hibah, pemberian. Jadi ada orang baik, ini Sadam, ada barang-barang tijarah, silahkan Anda bekerja untuk ini. Silahkan Anda mulai berdagang. Anda tidak bisa ketika Anda mulai berdagang, haulnya mulai tak. Barang ini kena habis dulu, kemudian Anda beli barang baru lagi, stok baru mulai haulut tijarah. Atau dapat iris, ayah Anda dulu tokai kedai runcit, meninggalkan barang kedai runcit semua untuk Anda. Meninggalkan semua kedai runcit untuk Anda. Ketika itu Anda tidak bisa untuk langsung ketika Anda mewarisi barang tersebut mulai haulu tijarah, tidak. Tunggu sampai barang itu habis, kemudian Anda beli baru memulai haulut tijarah. Dan yang kelima, an la yaniddo malut tijarati binaqdihi alladhi yuqawwamu bihi athna al-haul naqisan anin nisab. Hendaklah barang-barang itu tidak diuangkan balik. Jadi Anda sudah niat semua, 4 syarat sudah terpenuhi semua. Kemudian uang itu, barang itu Anda jual semua menjadi uang. Di tengah-tengah haul, dan uang itu tidak sampai nisab uang. Kan nisabnya uang kan 76 juta. Tidak sampai 6 juta. Tidak sampai 76 juta. Lah, kalau seumpamanya tidak sampai 76 juta, maka haulnya itu akan terputus dan Anda mulai haul daripada baru lagi. Kalau Anda nak berdagang lagi, mulai daripada awal lagi. Tapi kalau seumpamanya barang itu Anda jual semua dan lebih daripada 76 juta, maka uang itu akan menjadi zakatul nakdain. Zakatul nakdain, dan haulnya meneruskan haulu zakatut tijarah. Anda sudah tijarah 6 bulan, kemudian barang-barang ini Anda jual balik menjadi uang,
Berapa? 100 juta. Setelah 100 juta itu di dalam kepemilikan Anda 6 bulan, Anda wajib apa? Zakat. Anda wajib zakat. Fa innaddo kadzalika in qata'al haul wa an la yaksidal gunyah atau ginyah, sama saja. Yakni Anda itu tidak bermaksud untuk gunyah. Gunyah ini sudahlah, tak payah jual, kita pakai aja kedai runcit. Alamak, ini corona tak ada yang beli. Terus macam mana? Ya sudah, kalau tak ada yang beli, barang-barang kedai runcit ini kita makan sendiri, kita buat sendiri untuk keperluan pribadi. Itu namanya apa? Gunyah. Kalau Anda sudah berniat seperti itu, tijarah sudah habis. Kalau tijarah itu habis, tidak wajib zakatut tijarah, karena syaratnya zakatut tijarah itu selama setahun penuh itu Anda wajib untuk berniat apa? Tijarah. Anda wajib untuk berniat tijarah. An la yaksidal gunyah, Anda tidak berniat untuk gunyah, ay al-iddikhar, menyimpan. Anda simpan ya untuk keperluan pribadi di dalam tengah-tengah haul. Kalau seumpamanya dia itu bermaksud gunyah, maka haul zakatut tijarah itu terputus. Kalau terputus, kalau Anda mulai tijarah lagi ya mulai daripada awal. Wala yaqta'uhu mujarradul isti'mal min ghairi qasdin laha. Oh, Anda punya kedai runcit kan? Kemudian Anda saya nak beli, saya perlu beras. Beras itu Anda ambil daripada kedai Anda sendiri. Apakah itu boleh? Boleh. Apakah memutuskan zakatut tijarah? Tidak. Karena Anda hanya memakai barang Anda. Anda tidak bermaksud untuk untuk menyimpan ini, untuk memutuskan, untuk tidak meneruskan tijarah. Anda tidak memutuskan seperti itu. Anda cuma memakai beberapa barang untuk keperluan Anda sendiri. Gunyah itu Anda bermaksud untuk stop tijarah dan semua barang ini Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Yang ketujuh adalah mudiyul hauli min waktil milik. Sudah lewat berapa? 1 tahun. Sudah lewat 1 tahun dari waktu kepemilikan Anda. Maknanya 1 tahun daripada mulainya Anda mempunyai barang-barang itu dan berniat tijarah. Adapun nisab fala yushtaratu illa fi akhiril haul. Adapun nisab ketika sudah akhir tahun, Anda jumlah semua ini lebih daripada nisab, yaitu 76 juta, maka Anda wajib zakat. Tidak harus nisab itu mulai awal sampai akhir 76 juta terus, tidak. Cukup, awal-awal sepi, tengah-tengah sepi, ketika di akhir ramai, ketika akhir zakat dihitung 100 juta. Wajib untuk zakat, karena nisab kena wajib di akhir saja. Berbeda dengan zakatul nakden. Zakatul nakden itu harus 20 dinar mulai awal sampai akhir. Di tengah-tengah tinggal 19 dinar, tidak wajib zakat. Ulang daripada awal lagi. Tijarah tak macam itu. Tijarah itu yang penting di akhirnya lebih daripada nisab. Wajibuha, wajibnya adalah berapa? Rubu usyur qimati urudit tijarah. Yang wajib dikeluarkan daripada zakatut tijarah adalah 2,5% daripada kimah barang Anda, semua barang Anda yang ada di kedai Anda di akhir tahun, di akhir haul. Berapa yang ada di kedai Anda jumlah semua, jumlahnya berapa? Keluarkan 2,5%. Al-urud jam'u ardin. Urud itu adalah jamak daripada ard, bi fathil ain wa iskanir ra, ardin. Apa itu ardin? Selain emas dan perak daripada harta. Kadang-kala ada yang mengatakan arodu hayatid dunya, bukan ardu, tapi apa? Arodu. Apa itu arod? Arod adalah semua barang-barang dunia, sawaun emas dan perak ataupun selain emas dan perak. Tapi kalau ardu, barang dagangan selain emas dan perak. Tapi kalau arodu, semua perhiasan dunia, semua barang-barang dunia, emas, perak ataupun bukan emas dan perak. Terus makna urut di sini al-ardu atau al-arodu. Yang pertama, al-ardu, yakni semua barang kecuali emas dan perak. Makna yang wajib di dalam zakat tijarah itu adalah 2,5 daripada harga barang, bukan 2,5 daripada barangnya ya. Jadi saya ini jualan kitab Habib, maknanya saya kena mengeluarkan 2,5% daripada kitab saya. Oke lah, kena mengeluarkan zakatnya kitab Riyadhus Shalihin, macam itu.
Maknanya 2,5%, 2,5% daripada harganya. Harganya berapa? Oh, semua ini 100 juta ya Habib ya, 2,5% daripada 100 juta. Di zakatut tijaroh, tolak ukurnya itu adalah harga. Di zakat-zakat selain tijaroh, tolak ukurnya adalah barang. Dari awal, Suf. 1000 kilo, 1 ton, ya zakatnya 100 kilo. Daripada 1000 kilo beras, ya 100 kilo beras. Bukan 100 kilo harga beras. 20 dinar, zakatnya 2,5% daripada emas. Bukan 2,5% daripada harga emas. Di zakatut tijaroh, zakatnya itu bukan barangnya, tapi apa? Harga daripada barangnya. Jadi kalau Anda mempunyai kedai kitab, zakatnya adalah harga kitab. Anda punya kedai jamu, zakatnya harga jamu. Anda mempunyai kedai runcit, zakatnya daripada harga barang-barang yang ada di dalam kedai runcit. Makna annal wajiba fi zakati urutit tijarah rub'u usyriki matiha fatuqawamu bijin siroksil mal. Terus harga ini saya nak jadikan harga apa? Bijin siroksil mal. Anda beli dulu pakai uang apa? Oh, saya beli pakai dolar Habib ya. Anda uangkan dengan apa namanya? Dolar. Walaupun Anda itu orang Indonesia, Anda dulu beli pakai apa ketika awal itu beli? Fatuqawamu bijin siroksil mal alladzi ustiriyat bihi in kana naqdan. Dibilang maka diuangkan, dihitung harganya itu, mata uangnya itu dengan mata uang yang Anda beli awal-awal dahulu. Dulu kan cuma emas ataupun perak kan. Ya, ini apakah kita ikut nisabnya emas atau ikut nisabnya perak? Anda beli pakai apa? Kalau Anda beli pakai perak, ya perak. Anda beli pakai emas, ya emas. Sekarang Anda beli mata uangnya apa? Pakai ringgit, rupiah, dolar, atau real? Terpulang kepada apa yang Anda beli. Wa in lam yakun naqdal balad, walaupun uang yang Anda beli itu bukan mata uang kota Anda. Jadi ketika itu Anda beli memakai real, tapi mata uang Anda rupiah. Anda menggunakan apa? Harga real, bukan harga rupiah. Habib, saya tidak beli barang-barang ini menggunakan uang ya Habib, tapi saya menggunakan barang. Macam mana? Ketika itu Habib Ali nak jual kitab, dia perlu kereta. Kitabnya Habib Ali dijual ke saya beri apa? Kereta. Lah, kitabnya Habib Ali ini banyak, akhirnya saya saya buat kedai kitab, saya jual beli kitab. Terus saya uangkan pakai uang apa ya Habib? Saya kan belinya tidak memakai uang, saya memakai apa? Kereta. Macam mana? Saya ketika itu uangkanlah menggunakan mata uang kota Anda. Kalau mata uang kota Anda real ya real, mata uang kota Anda apa? Dolar ya dolar, ringgit ya ringgit, rupiah ya rupiah. Fa in mulikat bi ardin quwimat binaqdil balad. Fa in balagot bima quwimat bihi nisaban fa zakatu rub'u usyrihi. Dibilang kalau seumpamanya sampai hartanya itu sampai nisab, maka berapa? Wajib zakat berapa? 2,5% daripada harganya. Fahiya muta'alliqatun bil qimah bi khilafi baqiyati amwali zakawiyah fa innaha tata'allaqu bi a'yaniha kama marra. Zakatut tijarah ini berdasarkan harganya. Berdasarkan apa? Qimahnya, harganya. Bukan barangnya. Berbeza dengan harta-harta zakat yang lain. Tolak ukurnya itu adalah apa? Barangnya, bukan harganya. Jayyid jiddan. Betul, kita berhenti sini saja, tak apa. Kita berhenti sini saja. Insya Allah yang akan datang kita selesaikan zakat ini, rikaz, kemudian ma'din, kemudian zakatul fitr, dan asnafuz zakah. Kalau ada waktu, kita masuk ke kitabus Som. Saya nak teruskan, sudah lapar sangat. Sudah lapar sangat. Haus pula. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.